Emang kalau calon 10 nggak muncul polarisasi? Justru makin banyak calon, makin sulit menang satu putaran. Tingkat disapproval ya, ketidaksetujuan terhadap jabatan 3 periode itu lebih tinggi daripada publik yang tahu. Oke, let's say itu adalah solusi, tapi kan sebuah solusi jangka pendek yang nanti harus kita pikirkan lagi ke depan. Nggak apa-apa. Maksud saya adalah, apakah dari 2014 sampai sekarang, kita belum bisa belajar tuh gimana caranya untuk bisa meredam polarisasi ini. Salah satu isu yang kerap dibicarakan di ruang-ruang publik adalah mengenai kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden atau bahkan bisanya 3 periode presiden menjabat, yang mana itu membutuhkan untuk amandemen konstitusi. Langsung kelihatan nih Bang Kodari langsung gini. Naluri udah begini. Kemarin di awal minggu ini kembali lagi wacana ini menyeruak ke permukaan ketika Kepala BKPM kita, Pak Bahlil, itu bilang bahwa kalau dunia usaha sih pengennya ditunda, diperpanjang lagi lah masa jabatan, karena kan baru kelar COVID, kok harus ada pemilu lagi, kita butuh stabilitas dan lain sebagainya. Nah, untuk bicara soal topik yang ya selalu muncul ini, ada 2 orang narasumber bersama-sama dengan saya pada hari ini. Yang pertama, ada Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Halo. Ya, ini biangnya 3 periode Salam ini. 3 periode. Biangnya ini, makanya ada di sini kita undang. Salam Persatuan Indonesia. Sama satu lagi, Kadede Muslim, peneliti utama Indikator Politik Indonesia. Saya mau pertama kali ke Bang Kodari dulu nih. Ya, Bang, ini kan isu naik turun. Iya. Emang sengaja jadi kipas-kipas sejarah tahun politik apa gimana sih? Kalau saya sih ngipasin terus. Ya, saya terus berusaha agar gagasan ini menyebar ke makin luas masyarakat Indonesia. Kalau nggak salah kan dari indikator kan ada survei ya, bahwa yang tahu masalah ini, isu ini baru sekitar 50% begitu. Nah, saya punya keyakinan bahwa kalau gagasan ini menyebar makin luas, itu tren dukungan akan meningkat. Sekarang kan yang setuju dengan gagasan Jokowi 3 kali itu kira-kira sekitar 40% lah ya, angkanya 40%. Nah, dukungan itu yang mungkin naik turun tergantung tingkat kepuasan kepada presiden. Nah, saya punya keyakinan bahwa kalau 90% masyarakat Indonesia mengetahui gagasan ini, maka trennya akan meningkat itu dukungan, bukan lagi 40%, tapi bisa lebih dari 50%. Dasar pemikiran yang tentunya harus diuji ya nanti dengan data segala macam dan seterusnya, bahwa yang tahu tentang masalah ini adalah kelas menengah atau golongan menengah begitu. Dan Pak Jokowi itu basisnya adalah kelas menengah ke bawah gitu. Jadi kalau gagasan ini sampai di kalangan kelas menengah ke bawah, maka kemungkinan yang 50% lagi itu, ya bayangkan ya, yang kelas menengahnya banyak aja bisa 40% gitu. Kalau nanti yang 50% tadi menengah ke bawah, ya kemungkinan bahkan yang dukung bisa 60%. Sehingga nanti rata-rata di atas 50%. Dan buat saya angka 40% itu sangat menggembirakan ya, dalam pengertian ya target kita sih ya ibarat perjalanan itu nggak jauh-jauh amat lah, ngejar 10%, 11% supaya tembus di atas 50%. Jadi ya kami terus sosialisasi, terus teman-teman di Jokpro juga terus membangun jaringan. Laporan dari Sekjen terakhir itu ada kepengurusan, ada cabang di 26 provinsi dan sekitar 110 kabupaten kota. Ya menurut saya sih not bad lah ya untuk sebuah ide dan gagasan ya. Kenapa sih Bang begitu antusias dan gencar sekali ini 3 periode perpanjangan masa jabatan ini? Iya, karena saya khawatir bahwa pemilu presiden tahun 2024 yang akan datang itu akan menjadi peristiwa from voting to violence gitu ya. Ini buku yang saya baca tahun 2000-an awal. Ada teori, ada fenomena di mana sebuah peristiwa pemilu yang dimaksudkan untuk mencari pemimpin yang baru begitu, itu menjadi ajang pertumpahan darah gitu. Karena ini kan kontestasi ya, kontestasi di mana ada pembelahan-pembelahan yang dalam, pembelahan-pembelahan primordial yang dalam, itu bisa melahirkan perpecahan begitu. Nah, saya melihat walaupun selama ini pemilu Indonesia tidak sampai kepada pertumpahan darah, paling tidak dalam konteks pilpres ya. Kalau pilkada ada beberapa kejadian. Hal itu mungkin terjadi di 2024 yang akan datang. Karena 2014, 2019, kemudian pilkada Jakarta menunjukkan adanya fenomena polarisasi yang
barangkali 20 tahun, 30 tahun yang lalu itu tidak ada fenomena ini gitu. Zaman Pilpresnya SBY kita tidak merasakan aroma polarisasi itu, narasi-narasi kebencian begitu, dan sekarang ini pemilunya itu sudah nggak kayak dulu lah, muncul hoaks gitu, dan ya bukti muncul hoaks itu Pilpres tahun 2014 ada tabloid Obor Rakyat, orang berani bohong sekarang, elit berani mempublikasikan kebohongan itu dengan sangat terbuka gitu, dan ya kita sekarang masuk di era sosial media di mana kebohongan itu sangat mudah menyebar ya, karena dia anonim, tidak ada responsibility, lalu kemudian fenomena ruang gema begitu ya, algoritma biner dan seterusnya. Apalagi nanti 2024 kita akan menuju kepada 5G gitu. Jadi saya kira sangat mengkhawatirkan bahwa itu semua akan berkombinasi menjadi sebuah kekuatan yang meledak menjadi kekerasan yang bersifat massal di seluruh Indonesia. Dan menurut saya kita harus belajar banyak dari Amerika, karena Amerika itu kan udah ratusan tahun, udah berpuluh kali mungkin melaksanakan pilpres, dan tidak pernah kita menyaksikan fenomena kayak 2020 kemarin di mana ada massa menyerbu gedung Capitol, lalu kemudian ada yang mati begitu. Nah, tapi apakah dengan begitu berarti di Amerika juga harus ada perpanjangan masa durasi jabatan juga, Pak? Ya beda Amerika, beda Indonesia barangkali ya. Karena Kodari ada di Indonesia, ya kalau Kodari di Amerika, ya sekolah di Amerika. Jadi mungkin saja saya tampil di sana dan menggagas 3 periode juga barangkali gitu ya. Tapi ya saya melihat pengalaman di Amerika itu harus jadi pelajaran, dan sebetulnya banyak yang nggak tahu 2014 itu fenomena yang mirip di Amerika itu hampir saja terjadi. Jadi sempat ada skenario dari pendukung salah satu calon untuk mengepung MPR, menggagalkan pelantikan. Untungnya waktu itu Pak Jokowi melakukan komunikasi politik yang membuat akhirnya komunikasi terjalin dengan Pak Prabowo, dan skenario itu kira-kira batal lah. Tapi saya khawatir skenario semacam itu ketika 2014 bisa dicegah, nanti 2024 karena aktornya sudah beda, situasinya berbeda, barangkali ya variabel-variabel yang bisa mencegah tidak ada. Tapi ya poin saya adalah bahwa saya khawatir sekali dengan pengalaman-pengalaman kita 2014, 2019 dan Pilkada Jakarta, sehingga ya ini kita harus keluar dulu lah dari tren itu, dari tren itu, dan solusinya apa? Solusinya adalah Jokowi dan Prabowo itu berpasangan gitu di 2024. Jadi sebetulnya 3 periode itu karena Jokowi sudah 2 periode, udah nggak bisa maju lagi kalau pakai konstitusi sekarang ini, dan karena itulah kemudian ya di amandemen gitu supaya memungkinkan 3 periode. Jadi Jokowi dengan Prabowo yang selama ini simbol dari perpecahan itu kemudian ketika bergabung ya mudah-mudahan akan mampu meredam begitu. Dan ini fenomena yang juga menarik ya, misalnya teman-teman di NTT yang pendukung Jokpro ini, dalam bahasa mereka itu, wah bang ini kalau di NTT Jokowi Prabowo kita menang 100% gitu, karena di sana kan Jokowi kuat sekali, kalau nggak salah 85 apa 87% gitu. Nah sisanya akan bergabung. Lalu mayoritas memang pendukung Jokpro ini di berbagai daerah itu dari pendukung Jokowi, tapi ada yang memang pendukung Prabowo, seperti pengurus di Lampung itu pendukungnya Prabowo. Saya tidak kenal pribadi. Semua gerakan ini teman-teman di Jokpro yang berkomunikasi sana sini, ada yang dikontak, ada jaringan lama, ada jaringan teman-teman yang sudah bergabung duluan, ada yang memang datang ngontak gitu. Saya nggak kenal, tapi ternyata mereka adalah pendukung Prabowo selama ini gitu. Saya mau ke Mas Kennedy dulu nih. Kemarin kan sebenarnya wacana ini muncul kembali setelah indikator itu ngerilis data, lalu ada pihak-pihak yang membaca data tersebut dan membuat kesimpulan sendiri gitu. Yang mana sebenarnya kalau dari teman indikator kan sebenarnya masih mayoritas itu menolak sebenarnya kan. Ada perpanjangan sejabatan atau ditunda. Gimana sih sebenarnya kalau kenyataan yang ditemui di lapangan? Jadi dari data hasil rilis survei kami, memang dari data di bulan September hingga ke November dan Desember memang ada lonjakan cukup signifikan terkait dengan persetujuan publik terhadap perpanjangan masa 3 periode. Tadi Bang Kodari juga sudah menyatakan salah satu alasannya ini naik turun berdasarkan approval rating gitu. Jadi ketika di
bulan September itu di puncaknya gelombang Delta varian of COVID gitu, memang approval rating Jokowi turun gitu di situ. Dan kemudian seiring dengan membaiknya situasi COVID, approval rating naik sehingga isu perpanjangan masa jabatan 3 periode pun juga mengalami peningkatan dalam hal orang yang menyetujui isu tersebut. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini ada 2 celah dari mungkin logika argumennya Pak Kodari gitu, yakni tadi sudah disebutkan satu soal approval rating Jokowi, jadi it rise and falls according to the presidential approval rating, tapi ada 2 celah, yakni satu, Pak Kodari mungkin miss bahwa ini mungkin karena belum ada, dari analisa kami, belum ada single dominant candidate at the moment gitu. Nanti seiring dengan berjalannya proses ini, mendekati pemilu, ketika sudah ada mulai banyak kampanye, semakin intens kampanye, publik sudah bisa, di dalam benak publik sudah mulai muncul gitu, siapa pengganti Pak Jokowi segala macam gitu. Nah itu satu. Kedua, celah lainnya yakni Pak Kodari sudah bilang ini kan yang tahu masih 50% gitu. Berdasarkan data kami, justru banyak publik yang tidak tahu itu memang cenderung lebih setuju gitu dengan ketimbang publik yang tahu gitu. Ada 2 hal di sini. Publik yang tahu yakni publik yang lebih terekspos dengan informasi, tingkat disapproval ya, ketidaksetujuan terhadap jabatan 3 periode itu lebih tinggi daripada publik yang tahu. Jadi ketika nanti ini mungkin nanti Pak Kodari beserta jaringannya akan mengkampanyekan, namun jangan dilupa ada juga elemen-elemen masyarakat, pasti civil society akan mulai bergerak dan juga mengambil posisi berseberangan dengan hal itu, karena ini mengkhianati prinsip demokrasi gitu. Dalam constitutional demokrasi kan popular sovereignty, consent of the governed is supreme gitu. Jadi ketika tingkat popularity dari isu ketahuan publik terhadap isu 3 periode ini meningkat, belum tentu tingkat approval terhadap isu tersebut juga naik gitu. Karena yang kita temukan justru semakin publik aware sama isu tersebut, dan juga publik yang tahu akan isu tersebut cenderung justru tingkat approval terhadap itu yang menolak. Jadi memang kalau ada diberitahu wacana perpanjangan atau 3 periode, kemungkinan besar akan menolak karena tidak sesuai dengan nilai demokrasi yang sebelumnya sudah dipercaya gitu. Bang, tadi kan Abang bilang takut katanya kalau dari voting to violence gitu. Jadi mending diperpanjang aja, belum tentu ada tokoh yang bisa meredam. Ini bukan sekedar fear-mongering dari pihak berkuasa untuk memperpanjang masa jabatannya aja, Bang. Karena let's say nih Bang ya, kita tambahin nih. Terus pada waktu mau pemilu lagi, ntar rusuh lagi nih. Nggak usah lagi deh pemilu deh gitu. Ntar diperpanjang, kayaknya mau rusuh lagi nih. Nggak usah pemilu lagi deh. Nah, kayak gitu gimana Bang? Saya nggak berani ngomong mengenai hal itu ya, karena kalau saya kan cuma ngomong 3 periode tuh sekarang ini ya. Nggak tahu soal ke depan seperti apa. Tapi mungkin saya menjawab ya celah yang disebut oleh Kennedy ya. Pertama soal belum ada single dominant candidate. Poin saya sih bukan di sana sebetulnya. Kita berangkat aja lah dengan data yang ada sekarang ini ya, bahwa calon presiden papan atas itu ada 3. Nah, saya kira 3 ini untuk sementara sih kelihatannya agak sulit bergeser. Karena apa? Karena ya sebetulnya nama-nama yang beredar ya udah itu-itu saja, dan tidak ada peristiwa baru yang akan terjadi ke depan begitu. Variabel yang bisa mengubah konstelasi itu sudah terjadi, yaitu COVID gitu. Tadinya kan cuma 2, Prabowo dengan Anies ya. Ganjar tadinya nggak ada. Tadinya Ganjar cuma papan tengah juga, bahkan awalnya papan bawah. Ganjar itu baru melonjak jadi papan atas ketika ada COVID, lalu kemudian terjadi eksposur yang luas kepada Ganjar Pranowo. Nah, jadi kita ya kira-kira kalau linear gitu, kita akan punya 3 calon presiden gitu, karena partai politik dan politisi itu, saya membaca ini bukunya ini, William Riker kalau nggak salah ya, Politician Go Where the Voters Are gitu. Jadi kan partai politik mau menang, 3 calon punya peluang untuk menang, mereka maju gitu. Nah kalau 3 ini maju itu nggak mungkin 1 putaran, pasti 2 putaran.
Nah, kalau 2 putaran, maka kemudian konstruksi calon nasionalis dan calon Islam itu akan terulang kembali. Pasti terulang kembali. Kalau misalnya yang lolos ke putaran kedua, misalnya katakanlah Prabowo dengan Ganjar gitu ya. Nomor 1 di surveinya indikator Prabowo ya. Nomor 2 Ganjar. Ganjar ya. Maka Ganjar akan menjadi Jokowi jilid 2 dan itu sudah pasti. 1 PDI, 2 Jawa Tengah gitu ya, dan dicap dengan abangan lah, komunis lah. Ya nanti juga keturunan Singapura juga kayak SBY dulu, kayak Jokowi dulu. Dan Prabowo akan menjadi calon kandidat majelis ulama atau forum ulama lagi seperti sebelumnya. Akan second hand lagi tuh dengan Rizik Syihab dan yang lain-lain, itu akan second hand lagi. Second juga nanti dengan Abdul Somad gitu. Walaupun mungkin nggak mau lagi karena ternyata prediksi yang pertama salah. Gitu. Oke, katakanlah misalnya yang lolos ke putaran kedua Ganjar dengan Anies. Ya udah pasti, malah lebih ekstrim lagi. Karena Anies naik ke Pilkada Jakarta lewat isu penistaan agama gitu, dan dia lewat dukungan PA 212 gitu. Jadi dia akan jadi calon Islam dan sangat kental gitu. Apalagi Anies HMI ya, dan keturunan Arab begitu. Jadi ya Ganjar nasionalis dan Anies menjadi calon Islam gitu. Kemudian katakanlah nih yang lolos nanti adalah Prabowo dengan Anies Baswedan gitu. Maka Anies calon Islam, Ganjar atau Prabowo akan jadi calon Kristen gitu. Wah, Kristen dia itu. Kan keluarganya kan, ibunya kan Kristen. Itu kakak-kakaknya Kristen, ponakannya Kristen. Malah lebih telak lagi dibandingkan dengan Jokowi. Jadi polarisasi itu yang selama ini terjadi akan tetap terulang gitu. Dan di situ juga celah, saya pinjam istilahnya kan, celah dari argumentasi PT 0% gitu. Wah, ini kan polarisasi terjadi karena calon cuma 2. Emang kalau calon 10 nggak muncul polarisasi. Justru makin banyak calon, makin sulit menang 1 putaran. Dan pasti terjadi putaran kedua. Dan begitu putaran kedua pasti dikonstruksinya, saya jamin taruhan kita di sini. Taruhan kita di sini 1 miliar, saya berani bahwa akan konstruksinya nanti adalah calon nasionalis dan calon Islam, pasti siapapun nanti jadi calonnya. Taruhan saya. Dan kalau itu sudah terjadi, maka kita akan mengulangi fenomena 2014 dan 2019 gitu. Bahkan dengan takaran yang jauh lebih ekstrim. Karena tadi internetnya 5G, akan muncul pendekatan-pendekatan baru, teori-teori baru dan seterusnya yang membuat ini makin tajam begitu. Apa kita mau mengulangi trajektori yang sama? Tapi tetap Kata sama. kunci saya adalah trajektori. Tapi tetap sama. Pertanyaan saya, oke, let's say itu adalah solusi. Tapi kan sebuah solusi jangka pendek yang nanti harus kita pikirkan lagi ke depan. Nggak apa-apa. Kita punya waktu 5 tahun untuk meredam elemen-elemen radikul. Yang mana selama 10 tahun ke belakang itu ternyata tidak ada juga. Jadi ada 10 tahun ini ada. Maksud saya, mereka makin powerful. Bukan, maksud saya adalah apakah dari 2014 sampai sekarang kita belum bisa belajar atau gimana caranya untuk bisa meredam polarisasi ini? Begini ya, kita ini selama ini dipecah belah oleh kelompok yang minoritas itu, tetapi ya karena pengen menang lalu kemudian dipecah belah gitu. Kita punya kesempatan untuk bersatu ya, kalangan nasionalis, kan Pak Prabowo itu nasionalis. Punya kesempatan untuk mengkonsolidasikan diri sedemikian rupa sehingga dalam waktu 5 tahun ke depan itu ini ditekan serendah-rendahnya, selemah-lemahnya, sehingga kemudian pemilu kita di tahun 2029 nanti akan berjalan dengan relatif lebih normal. Sulit untuk katakanlah dipermainkan oleh kelompok-kelompok ini begitu. Pak, kan kita ini kalau bicara ideologi politik Indonesia kan secara sederhana kan begini. Islam nasionalis. Jokowi dengan Prabowo itu kan sama-sama nasionalis. Kalau pertandingan sepak bola saya bilang ini Manchester United lawan Manchester City, ini derby. Tapi karena kepentingan mau menang, Pak Prabowo-nya lari ke sini, dicap oleh di sini gitu loh, dan diperhadapkan gitu loh. Jamin. Saya aku yakin ini akan terjadi lagi gitu. Ada komentar nah, dulu soal lanjut ini kan celahnya dua ya. Soal soal mereka yang sudah yang tahu tuh cenderung menolak. Kalau boleh sih saya minta di-share nanti datanya. Mereka yang belum tahu dan sudah tahu itu data demografinya seperti apa gitu. Saya pengen baca. Saya menduga
bahwa yang belum tahu ini adalah kalangan kelas menengah ke bawah. Ini tesis saya ya. Nah, saya pengen konfirmasi itu gitu dengan cara apa? Saya karena jadi aktivis, bukan surveyor gitu ya, menahan diri untuk survei segala macam. Bukan berarti saya nggak akan survei, tapi ya nggak kayak indikator ya, dan tidak kayak Indobarometer dulu rutin gitu. Bahkan saya keluar dari Persepi supaya jangan mengganggu teman-teman di Persepi gitu ya. Kalau nanti surveinya ternyata ke depan mayoritas nanti mendukung, jangan dikait-kaitkan dengan saya gitu. Jadi saya nggak ada data sekarang. Saya minta dibantu data, mohon kalau boleh, yang sudah tahu dan belum tahu itu komposisi demografinya seperti apa, kan? Supaya saya bisa lihat ya. Tesis saya itu menengah ke bawah. Nah, saya kira indikator juga tidak membantah bahwa Pak Jokowi itu basisnya adalah menengah ke bawah. Ya, betul ya? Betul. Menengah ke bawah gitu. Nah, dua data itu kalau benar bahwa demografi yang belum tahu itu menengah ke bawah, menurut saya, ya kalau dikaitkan dua variabel itu, logis menurut saya kalau saya mengatakan bahwa kalau nanti mereka tahu, mereka akan punya kecenderungan untuk mendukung, gitu. Dan memang kelas menengah ke bawah kan berpikirnya nggak serumit seperti kelas menengah. Begitu puas, bagus, oke, lanjut. Kalau menengah ke bawah, mungkin nggak lanjut lah, nanti ini bertentangan ini dengan teori demokrasi dan gitu, lebih rumit. Kira-kira begitu poin dari saya. Ada komentar, Ya, Mas Kennedy? Saya cuma ingin menambahkan, Bang Kodari kan dari tadi meng-quote di Amerika gitu ya. Dan juga saya tahu beberapa elit mencoba mencari relevansi isu perpanjangan 3 periode ini dengan pengalaman di Amerika sewaktu Franklin D. Roosevelt bahkan sampai 4 term gitu. Tapi bahkan di Amerika pun itu memang ada kegentingan ya. Saat itu ada menjelang Great Depression. Great Depression dan juga menjelang Perang Dunia Kedua, jadi sehingga Franklin Roosevelt memperpanjang masa periode. Setelah sebelumnya belum ada presiden satupun yang memperpanjang menjadi 3 periode. Tapi itu pun juga setelah Franklin Roosevelt meninggal, 2 tahun setelahnya, dia meninggal di 49, di tahun 51, Kongres Amerika pun langsung mengamandemen UUD mereka gitu loh, undang-undang konstitusi mereka untuk membatasi, menaruh term limit gitu loh, di Amerika gitu loh. Apa yang ingin saya katakan sekarang, bahkan di Prancis pun juga mbahnya revolusi dan juga demokrasi gitu, di tahun 2000 memperpendek masa term limit presiden mereka dari 7 tahun menjadi 5 tahun gitu loh. So what I'm trying to say is negara-negara demokrasi dimanapun sudah puluhan bahkan ratusan tahun menjalani demokrasi sehingga mereka tahu human nature tends to be corrupt gitu over time gitu. Powerful people tend to be corrupt over time gitu loh. Dan ini yang jadi esensi demokrasi, kenapa harus ada term limit dan juga sirkulasi kepemimpinan yang sehat gitu loh. Setiap 5 atau 10 tahun gitu. Iya, dan kalau misalnya kita melihat ada wacana-wacana seperti ini yang muncul kembali ini naik turun nih Bang ya. Jadi kadang-kadang ada ngomongin, kadang-kadang naik lagi. Itu dikipas-kipas sama orang kayak Bang kayaknya, enggak? Kalau saya kan ngipasin terus. Saya bilang begini, tapi kadang-kadang dapat kamera media, kadang-kadang enggak Bang. Itu kenapa kira-kira? Iya, tanya dengan media kalau gitu. Itu bukan porsi saya. Saya ini pada hari ini kalau bahasa saya itu nonton film The Mission enggak? Robert De Niro ya, dapat Oscar ya mungkin 40 tahun yang lalu. Saya ini misionaris pada hari ini. Saya punya ide, punya gagasan, saya dakwahkan kemana-mana. Apakah kemudian nanti umat ini istilahnya percaya atau tidak kepada saya, itu udah bukan urusan saya lagi. Jadi saya dakwah saja, dakwah. Ya harapannya akan banyak yang convert gitu kan, gitu. Siapa tahu abis ini Pange mikir gitu kan, Kennedy juga mikir, dan kemudian convert barangkali. Tapi bisa juga tidak gitu. Dan ya buat saya tugas saya menyampaikan, dan bahwa pada hari ini ya survei indikator itu 40% setuju gitu. Bukan saya yang survei ya, saya garis bawah ya. Bukan saya yang survei ya, gitu. Ya itu buat saya sangat memberikan semangat bahwa oh ya saya tidak sendiri gitu. Dan dari awal saya percaya bahwa saya tidak sendiri dan ternyata terus mengalami peningkatan dan ya buat saya PR sekarang adalah terus menyampaikan kepada mereka yang belum tahu. Mungkin teori saya dibantah temuan oleh indikator gitu, tapi saya masih punya teori bahwa yang belum tahu ini karena dia kelas menengah ke bawah dan kelas menengah ke bawah itu adalah naturnya kepada Pak Jokowi, basisnya Pak Jokowi. Kalau mereka mendengar maka pendukungnya akan makin banyak gitu.
Nah, mengacu ke balik lagi dengan kenapa kembali isu ini muncul dari survei indikator itu, komentar dari Pak Bahlil bilang kalau pelaku usaha sih pengennya pemilu itu ditunda biar stabil. Tapi kalau kita mau dengerin pelaku usaha pasti mikirnya jangan ada pemilu lah bang, biar stabil semuanya kan, jangan ada pergantian kekuasaan gitu. Nah, ini kan sebenarnya sebuah anggapan, apakah kita harus mendengarkan gitu? Sebenarnya kalau business people tuh maunya apa? Apakah relevan dengan kehidupan demokrasi kita untuk dipertimbangkan gitu, Mas Kennedy? Ya, dari hasil data survei indikator, memang yang Pak Bahlil sampaikan bahwa ketika dia berinteraksi dengan pengusaha itu memang pengusaha kan maunya stabilitas gitu loh. Dan juga transisi kepemimpinan kan biasanya mungkin ada gejolak gitu loh. Tapi ya kita kan sudah sepakat gitu ketika di era peralihan dari Orde Baru ke demokrasi gitu, selama 20 tahun terakhir, the transition has been peaceful gitu loh maksudnya. Bahkan di Amerika pun yang pergantian presiden terakhir itu sampai ada the rise in the capital kan tanggal 6 Januari gitu. But in Indonesia it's been peaceful gitu. Meskipun tadi Pak Kodari bilang ada polarisasi segala macam, tapi the zeitgeist of the politiknya itu tetap aja peaceful transfer of power gitu. Tidak ada gejolak yang berarti gitu ketika pergantian kepemimpinan gitu, baik dari zaman SBY hingga sekarang gitu. Terus kemudian kan di data kita, ini info juga untuk Bang Kodari, memang yang cenderung setuju dengan perpanjangan Jokowi menjadi 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden sampai 2027 itu memang minoritas sangat dominan gitu. Tapi that's the nature of the minority in every democratic society. Mereka karena mereka minoritas gitu, when there are no threat to them, they want to keep it that way gitu. But still, in a democracy, regular circulation of leadership is a must gitu loh maksudnya. Bang, kalau mau lihat keadaan demokrasi Indonesia sekarang, kita sejak tahun 98 udah berapa tahun? 24 tahun berarti ya sekarang ya, kira-kira. Tadi kan Abang bilang takut nih tiba-tiba nanti ada terjadi sesuatu yang belum pernah kejadian sebelumnya. Kalau kita ngebandingin soal demokrasi di negara-negara lain di ASEAN gitu, let's say. Buat saya sih so far Indonesia yang paling bagus dong Bang, di antara yang lain. Di kawasan saya ini. bukan ahli politik regional ya. Saya sangat domestik memang orientasinya. Jadi menurut saya sih perkembangan politik di Indonesia itu memasuki babak baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya, terutama semenjak Pilkada DKI Jakarta ya, 2014 pemilu nasional, lalu Pilkada DKI Jakarta. Buat saya 2017 itu 2017 Pilkada Jakarta 2017 itu membuka kotak Pandora tentang isu identitas, penggunaan identitas. Kenapa itu kotak Pandora? Belum pernah kita menyaksikan variabel primordial itu begitu menggema dalam politik Indonesia. Dan karena Pilkada Jakarta itu 11-12 dengan pemilu nasional, pemilihan presiden, maka ya kontestasi di Jakarta itu menjadi konsumsi buat semua orang di Jakarta. Semua orang di Indonesia. Dan saya merasakan karena saya pindah-pindah ya, Kalimantan, Palembang, Lampung, grup SMP saya ada 2, SMA saya ada 2. Saya bisa merasakan orang Kalimantan tuh, teman-teman saya ngomongin Pilkada Jakarta. Ngomongin Ahok, ngomongin Anies Baswedan, begitu juga di Palembang gitu. Jadi sangat membelah. Dan kita saksikan di Pilkada Jakarta misalnya ada nenek-nenek meninggal kemudian dilarang disolatkan karena dia mendukung Ahok. Lalu ada peristiwa masjid dicoret-coret begitu. Dan yang penting adalah waktu itu Anies Baswedan menang. Ada perasaan bahwa mereka yang berkumpul di Monas bahwa ternyata Islam menang gitu. Kita bisa pakai ini untuk menang. Nah, itu belum pernah ada dalam sejarah politik Indonesia gitu. Menurut saya itu yang harus diperhatikan. Buku From Voting to Violence ya pastilah tentu minoritas lah ya. Artinya dari 100 pemilu ya berapa sih yang jadi violence gitu. Pilkada dari sekian ratus berapa sih yang jadi violence. Tapi ada gitu. Jadi jangan pakai kacamata umum, jangan pakai kacamata general, tapi pakai kacamata spesifik. Bahkan bila perlu pakai kacamata worst case scenario gitu.
Dan Pilpres kita juga menurut saya memasuki babak baru, pertarungan elit kita juga memasuki babak baru 2014. Karena apa? Belum pernah ada presiden sebelumnya di mana elit politik begitu berani bermain dengan hoax. Kapan pemilu presiden Indonesia ada hoax dipublikasikan? Ini karena dimungkinkan dengan perkembangan teknologi juga berarti, Pak? Karena saya yakin niat-niat itu nggak ada lah dari sebelumnya. Gini. Kalau bicara mungkin. 2014 itu belum. Saya ngomong mengenai pola baru ya. Pola baru itu dari perilaku, bisa juga dari medium. Mediumnya masih lama, tabloid kan medium lama gitu. Tapi publikasi hoax secara sistematis dan secara terbuka itu baru dipakai pada waktu itu. Dan mohon maaf, jajaran awaknya itu adalah mantan-mantan media yang reputable, inisial T. Siapa yang menduga jurnalisnya T itu kemudian akan membuat itu gitu. Nah, pada tahun itu juga, ini yang paling buat saya sangat menyedihkan. Ada manipulasi quick count. Saya tuh nggak kepikir orang tuh manipulasi quick count, saya nggak pernah terpikir. Berani manipulasi quick count. Karena saya orang survei, saya orang quick count. Kalau ada perbedaan hasil survei, kita bisa mengatakan ya perbedaan waktu, orang berubah opini. Tapi quick count nggak mungkin bisa berubah. Nggak mungkin bisa berubah, itu adalah kertas yang sudah dicoblos. Nggak bisa pagi ini Pange nyoblos, lalu kemudian dia pulang dapat wangsit, mimpi tidur gitu kan. Wah, saya salah pilih. Balik lagi ke TPS lalu mengatakan kepada panitia, tolong saya mengubah pilihan saya. Nggak bisa itu. Jadi kalau ada quick count yang tidak akurat, itu dia masalahnya cuman dia nggak ngerti metodologi, ada kesalahan sistem pengiriman data, atau dia manipulasi gitu. Nah, saya berani mengatakan bahwa kejadian 2014 itu manipulasi. Karena yang surveinya beda, yang quick count-nya beda, waktu itu di Persepi, dipanggil, nggak datang. Kalau nggak setuju dengan pernyataan saya ini, tolong yang kemarin quick count-nya itu beda, datang ke Persepi. Pernahkah hal ini terjadi di masa lalu? Nggak pernah. Saya kaget setengah mati orang bisa main quick count. Nah, kalau pola-pola ini sudah terjadi seperti ini, apakah Anda masih dengan yakin, tenang-tenang saja mengatakan everything will be okay? Ya, kalau misalnya kita... Apakah Anda yakin? Saya nggak yakin. Sorry, Bang. Kalau kita menginginkan semua ketakutan Abang Kodari ini, kita jadi mikir-mikir ngapain pemilu kalau gitu, Bang? Iya, tetap pemilu dong. Mandat harus dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat itu tetap bisa mencoblos. Kalau Jokowi Prabowo ya didukung oleh semua partai politik yang sekarang di pemerintahan, maka ini akan berhadapan dengan kotak kosong. Karena yang di luar pemerintahan seperti PKS dan Demokrat itu kursinya tidak cukup 20%. Saya menyatakan secara terbuka kok logika berpikirnya dan analisa saya akan berhadapan dengan kotak kosong. Rakyat tetap bisa punya pilihan. Saya mau pilih Jokowi Prabowo, ya misalnya begitu ya, atau Jokowi Kennedy Muslim, ya, atau Jokowi misalnya Pangeran Siaan, misalnya begitu, lawan kotak kosong, masih punya pilihan, gitu. Dan itu yang membuat saya tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan. Karena masa jabatan itu 5 tahun, mandatnya sudah habis, kalau mau diperpanjang ya harus dikembalikan ke pemilik mandat. Siapa pemilik mandat? Rakyat, gitu loh. Itu bahayanya kalau perpanjangan masa jabatan, nggak ada mandatnya. Tapi kalau masa jabatan 5 tahun ada mandatnya, mungkin nggak kotak kosong menang? Mungkin. Demokrasi bukan demokrasi. Nih, saya ada pertanyaan nakal ya. Silakan. Pertanyaan nakal aja sama Bang Kodari gitu loh. Nggak apa-apa. Bang Kodari kan main advocate untuk Jokpro. Betul. Tapi apakah udah ditanyakan langsung ke Pak Prabowo apakah bersedia menjadi maju menjadi presiden? Saya kan nggak urusan. Saya ini kan punya teori, punya mandat. Nggak bisa kita itu semua gagasan, semua ide kita tanya sama orang gitu. Belum tentu dia setuju. Tapi bahwa dia nggak setuju bukan berarti nggak bisa terjadi, kan begitu kan? Ya kan mungkin istri Anda atau istrinya Pange barangkali awalnya nggak suka sama dia, begitu ditembak diargumentasi mau, barangkali gitu loh ya, barangkali gitu. Nggak semua pacar kita itu awalnya suka sama kita gitu. Tapi setelah kita ngomong, kita jelaskan mungkin dia suka gitu. Nah kemudian soal Prabowo mau jadi wakil presiden atau tidak, kalau saya punya keyakinan bahwa Prabowo itu ya jangankan jadi wakil presiden, jadi menteri aja mau kok. Apalagi nanti dari Jokowi dengan Prabowo lawan kotak kosong. Matematikanya ya, kita kan orang survei, kita
orang saintifik, kita udah bisa buat trajektori gitu. Kepuasan 70%. Calon yang lemah saja berhadapan dengan kotak kosong masih menang kok. Apalagi calon yang populer pasti menang. Dan gitu. apakah calon-calon yang lain, mungkin partai-partai yang lain akan langsung iya aja gitu Bang dengan... Iya yang enggak lah. Iya enggak kan? Iya enggak lah. Tapi begini juga. Udah nonton film mana enggak? Film Bang Kodari apa sih namanya? sering nonton film kayaknya. Hah? Sering nonton film Bang Kodari kayaknya. Saya banyak belajar kehidupan dari film, dari buku cerita, dari novel segala macem. Jangan hanya dari buku textbook. Jadi, filmnya judulnya apa ya? Pokoknya tentang Soal apa tuh, Bang? di Jepang tuh ya. Di Jepang itu dari abad 15 sampai abad 16 itu terus berperang satu dengan yang lain. Nggak selesai-selesai. Perang antara daimyo yang satu dengan daimyo yang lain. Daimyo itu ya raja perang yang punya wilayah kekuasaan seperti gubernur lah kira-kira begitu zaman sekarang. Shogun nih berarti Bang ya? Perang terus berlangsung sampai akhirnya 100 tahun kemudian lahirlah seorang shogun yang sangat kuat, namanya Tokugawa Ieyasu. Barulah kemudian Jepang itu damai selama 300 tahun sampai akhirnya masuk kepada zaman kekaisaran dan namanya Meiji dan terjadi restorasi Meiji. Ya, daimyo ini kan berpikir satu dengan yang lain. Gua kalayama dia nggak habis-habis, nggak selesai-selesai, ya udahlah. Kita ikut shogun aja lah. Menurut saya Jokowi adalah shogun. Pada hari ini shogun. Jadi ini logika yang sama ya, yang bisa mempertemukan para daimyo-daimyo. Oke, ini quote Bang Kodari bilang Jokowi shogun. Ini bukan bagian dari argumentasi saya ya. Ini bukan bagian dari argumentasi saya adalah mencegah from voting to violence. Tapi argumentasi kita itu harus melihat realita di lapangan gitu. Buat saya ini possible. Kenapa? Karena sesungguhnya para daimyo ini yang saling bertarung ini juga sebetulnya, dan justru begitu. Justru ketika daimyo berkelahi satu dengan yang lain, maka semua alat itu dia pakai gitu loh. Dan ini justru makin memperkuat tesis saya bahwa barang yang paling berbahaya itu akan dipakai dan orang bisa mati. Kalau ada wacana-wacana seperti ini sebenarnya bagi demokrasi Indonesia itu sebuah progres atau sebuah kemunduran, Bang Kennedy? Ya, kalau saya pribadi tentu kemunduran ya, karena kita udah pernah ngalamin gitu masa itu di mana seorang pemimpin itu berkuasa lebih dari term limit gitu loh maksudnya. Di masa Orde Baru waktu zaman Pak Harto. Saya rasa argumen Pak Kodari ini juga populer ya di kalangan elit ya menurut saya, karena ini juga di level geopolitik itu saat ini kan ada pertarungan dua ideologi besar gitu loh. Satu geng demokrasi oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, dan juga Cina gitu loh. Jadi memang Cina dengan perkembangan ekonomi dan juga kemajuan ekonominya yang pesat itu, they can present a new model gitu loh. Nih you don't need regular voting to be a successful and prosperous nation gitu loh. Dan Amerika juga sekarang kan mencoba, terutama di zaman Joe Biden ini, mencoba menggalang kembali kebangkitan negara-negara demokrasi to confront the Chinese model yang sangat atraktif di mungkin di beberapa negara Asia gitu loh. Dan kita sekarang memang harus memilih gitu loh maksudnya. Saya tahu mungkin di kalangan elit banyak mengutip sistem di Cina, di Vietnam gitu. Di Vietnam lah yang paling itu. Karena mereka perkembangan ekonominya jauh meninggalkan kita sekarang, perkembangan ekonomi jauh lebih pesat gitu. Namun kan balik lagi ke sistem politik yang sudah kita sepakatin gitu loh pasca Orde Baru, dan udah pernah diamandemen juga di tahun 2000 bahwa pemilihan langsung itu dan juga 2 term limit itu harus dijalankan gitu di sini. Satu filmnya Age of Samurai, tonton aja. Netflix, bagus banget. Oh, film dokumenter historical gitu Bang ya? Saya nonton juga. Terakhir Bang, pertanyaan. Mungkin nggak kalau wacana soal perpanjangan masa jabatan ini atau soal 3 periode ini itu dijadikan battle cry, ya, dijadikan sebuah sebuah platform bagi tokoh-tokoh lain justru untuk membuka front baru dan pada akhirnya bikin perpecahan. Sebaliknya gitu Bang, malah ini yang membuat perpecahan, bukan yang Abang takutkan tadi yang bikin perpecahan. Ini yang bakal jadi perpecahan gitu di masyarakat secara horizontal.
Ya, kalau pertempurannya adalah di luar pemilu, maka pertempuran itu relatif masih terkelola lah. Apalagi kemudian yang bertempur itu kalangan-kalangan nasionalis ya. Bertempur itu dalam tanda kutip ya. Kita sudah melihat dinamika kebijakan publik. Saya melihatnya bagian dari dinamika kebijakan publik biasa. Seperti perdebatan mengenai undang-undang Cipta Kerja, ya, undang-undang ya apalah. Selalu ada yang setuju tidak setuju begitu. Tetapi itu relatif masih bisa terkelola karena pasti ada konsentrasi perdebatan ya. Mungkin di Jakarta saja, mungkin Jakarta, Gajah Mada, Jogja atau Bandung misalnya begitu. Tapi kalau kita berhadapan dengan masalah polarisasi dalam konteks pemilu, maka kita akan sulit mengelolanya. Bayangkan terjadi peristiwa konflik berdarah seperti Maluku. Tapi itu terjadi pada masa pemilu. Menurut saya sulit untuk dicegah itu. Kenapa? Karena kalau konfliknya itu primordial biasa seperti konflik Maluku, maka bisa ada pasukan dikirim dari Jakarta, dari Surabaya gitu ya. Di Kota Waringin Barat dikirim dari Jakarta, dari Surabaya. Tapi kalau kita bicara mengenai pemilu, maka ini pasti pasukan akan terdistribusi seluruh Indonesia. Kemudian kalau terjadi kasus orang mati gara-gara isu pemilu di satu titik, maka saya sangat khawatir bahwa akan sangat sulit mencegah hoaxnya. The first casualty of war is the truth. Itu kan dalam jurnalisme itu ada adagium seperti itu. Pernah dengar pasti ya. Jurnalisme aja begitu. Yang punya mekanisme kontrol, check and balances, checks and recheck gitu ya. Kemudian ada redaksi segala macam. Kita hidup di zaman media sosial di mana semua itu nggak ada. Saya jamin ya, misalnya di Medan atau di Maluku atau di mana ada yang mati pada saat pilpres gara-gara ribut calon kandidat mengenai kandidat, maka kita akan mengalami konflik berdarah di seluruh wilayah Indonesia. Nggak mungkin dicegah. Dia akan jadi hoaks dan pasukan terdistribusi merata di seluruh Indonesia, nggak ada yang namanya BKO-BKO-an. Nah, kalau itu sudah terjadi itu akan terlambat. Itu yang saya khawatir. Ini ya, Pangi. Saya rasa Jokowi's rise in politics itu menandakan kultur meritokrasi dalam politik yang sudah semakin membaik di Indonesia gitu loh. Alangkah sayangnya apabila kultur meritokrasi tersebut ketika itu kan Jokowi ada di internal PDIP antara ingin memajukan Bu Mega ingin maju sendiri atau memberikan tiket kepada Jokowi gitu loh. Nah, kultur yang sudah baik ini ketika kita nanti melakukan perpanjangan masa jabatan presiden gitu, itu akan merusak kultur meritokrasi dalam politik. Menurut saya kemunculan Ganjar dan Pak Anies sendiri itu juga bagian dari arus besar the rise of meritocracy in politics gitu loh. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, demokrasi itu esensinya ya how every person has the right to be voted in and has the right to vote gitu loh. Jadi itu jangan dirusak gitu loh dengan kemunculan isu-isu seperti sekarang ini gitu loh. Saya nggak membantah, saya sangat setuju, tapi itu asumsinya dalam kondisi normal ya. Terus terang saya memang melihatnya dalam kacamata tidak normal 2024 itu. Ada nggak data survei indikator, katakanlah 2 minggu atau 1 bulan sebelum coblosan putaran kedua Pilkada Jakarta, kepuasan terhadap kinerja Ahok? Ada nggak? Atau kalaupun nggak mengerjakan minimal pernah baca nggak? Pernah. Ya. Pernah, berapa approval rating kepada Ahok 2 minggu atau 1 bulan sebelum coblosan? Saya putaran kedua. Nggak bisa ingat the exact number. Saya aja. Saya survei 2 minggu sebelum putaran kedua. Putaran pertama kan Ahok menang ya, 40% ya. Lalu ada putaran kedua gitu. Ini Jakarta ini sangat relevan untuk jadi contoh. Kenapa? Karena harus 50% plus 1 juga. Di putaran kedua itu berhadapan Ahok dengan Anies. 2 minggu sebelumnya, sebelum coblosan, saya survei. Berapa approval rating kepada Ahok? Menurut Pange berapa? Guess, tebak. 80%? Kan? Tinggi ya? Kan? Tebak.
Tebak aja. 75. Exactly. Exactly. 74%. Pertanyaan berikutnya, Ahok menang atau kalah? Kalah. Menang apa kalah? Kalah. Ya. Dengan approval rating 74%, menurut Pange harusnya menang lagi apa enggak? Ya harusnya menang, betul. Ya. Harusnya menang lagi enggak? Harusnya menang lagi enggak kan? Ayo dong. Iya. You see what I mean? You see my point? Where is the hell meritocracy? Where the hell is meritocracy? Saya ulang lagi. Where the hell is meritocracy? Tapi kan untuk dia bisa masuk in the ballot box itu namanya kan itu meritocracy, Bang. Kalau pada waktu dipilihnya enggak, iya. Kalau saya begini, Kan yang meritocracy itu yang ingin dinihilkan di sini kan adalah buat partisipasi saya, meritocracy calonnya. itu adalah kalau kinerjamu bagus, maka kamu dipilih lagi. Itu yang namanya reward and punishment dalam demokrasi. Meritokrasi itu apa? Reward and punishment. Kalau kinerjanya bagus dipilih kembali. Kalau kinerjanya nggak bagus nggak dipilih kembali. Di mana-mana pilkada, di mana-mana pemilu, kalau kepuasannya 74%, ya menang lagi. Ya menang lagi. Putaran pertama Ahok berapa? 40%. Putaran kedua berapa? 40%. Putaran pertama Anies berapa? Nggak hafal saya, 35 mungkin. AHY berapa? Sisanya mungkin berapa? 15% ya? 15% apa 25%? Oke. Ini kita udah over lah deh sebenarnya. Satu aja. Boleh silakan Bang Kennedy. Apa jaminannya, kan dari tadi Bang Kodari menyatakan ini we live in abnormal times gitu, where the social division dan polarisasi gitu. Apa jaminannya kalau misalnya nanti kita buka kotak Pandora memperpanjang jabatan 3 periode? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Manusia hidup dunia itu adalah constant effort. Mencoba lebih baik. Tapi kalau kita lihat ada masalah depan kita, clear and present danger, masa kita mau nabrakin diri jalannya situ? Belok dong kita. That's the way I see it. Dan ngomong-ngomong soal normal, what the hell is normal nowadays? You still call normal? Is there normal sih? Ya kita live in the new normal dah, itu aja. Artinya tetap sama sih, sama kayak Bang ini juga gitu. Where does it stop sih Bang, itu aja sebenarnya. Kalau kita mau moving the goalpost nih ya, mau digeser. Iya, pasti kita akan. Kapan kita stop gesernya coba Bang? Kalau itu dilakukan sekali gitu. Loh ya, kita ini kan gini, kebijakan publik itu adalah produk dari pemikiran dan keinginan dan kemauan, dan aktornya banyak. Saya percaya kepada interaksi itu gitu loh. Nah, yang terbaik adalah produk dari interaksi itu gitu. Makanya kita menjadi bagian dari interaksi itu. Apakah gagasan ini pasti jadi? Yang enggak ada jaminan. Tapi bahwa kemudian ini mungkin terjadi, ya karena saya percaya bahwa ini penting gitu ya. Saya pengen Indonesia aman damai. Saya nggak suka pembelahan-pembelahan yang saya alami 2014, 2019, 2017. Ya saya berjuang untuk itu, dan saya geser posisi saya dari peneliti, pengamat menjadi aktivis gitu, dengan sepenuh kesadaran gitu loh. Nggak ada yang pasti di dunia ini, semua adalah usaha. Tugas manusia itu berusaha, hasil tuh prerogatif yang maha kuasa. Itu filosofi hidup saya, gitu aja. Soal ya ke depan bagaimana, ya nanti akan interaksi lagi. Semua proses ini akan berinteraksi. Jadi lihat tar aja lah gitu Bang. Lah iya kan, agak bahaya juga gini loh, DPR ini. DPR itu ini ilustrasi paling nyata sebetulnya dari apa yang kita alami di dunia. Fraksi A maunya ini, fraksi B maunya ini, maunya ini. Muncullah daftar keinginan yang namanya daftar inventaris masalah. Masing-masing fraksi menyampaikan daftar inventaris masalah. Ketemulah mereka nanti dalam pansus atau apa namanya juga membahas itu. Saling cocok-mencocokkan. Akhirnya ketemu kesepakatan. Keluarlah undang-undang. Udah begitu aja. Apakah undang-undang pasti sempurna? Mana ada yang sempurna di dunia ini? Iya kan? Undang-undangnya nanti direvisi lagi. Bisa setahun. Amandemen Amerika itu bisa 2 tahun berubah. Pernah yang namanya minuman keras dilarang. Lewat undang-undang dasar. Nggak sampai 2 tahun atau 3 tahun dicabut. Gara-gara implikasi di lapangan. Itu yang terjadi, itu yang kita alami. Kita terus review apa yang terjadi,
kemudian kita mengambil tindakan. Yang salah adalah kalau kita melakukan review dan berpikir dan bersikap seolah-olah semuanya tetap sama. Kita menggunakan aturan-aturan yang lama untuk suasana yang baru. Menurut saya itu yang salah. Oke. Kayaknya sih kalau kita mau mencapai titik sepakat di meja ini kayak nggak akan sepakat sih. Iya, Tapi paling tidak kita menawarkan. DPR, nanti voting kan. paling Seru ya demokrasi. paling tidak kita menawarkan pilihan-pilihan ada di sini kan, iya, berbagai iya. macam wacana Iya. yang saya rasa juga di masyarakat juga diomongin. Iya. Thank you banget Bang Kodari, Sama-sama. waktunya. Thank you banget Bang Sama-sama. Kennedy. Sama-sama. Itulah Terima kasih sesi kita kesempatannya. untuk kali ini. Semoga apa yang barusan Anda semua dengar bisa Anda cerna, bisa Anda pikirkan juga apa yang terbaik. Silakan tuliskan pendapat Anda nanti di kolom komen. Ya, kalau Bang Kodari udah kelihatan arahnya kemana, Satu tambah Bang Kennedy dua. juga udah kelihatan. Sampai jumpa. Dadah.